Jumpa dan sekarang kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh. Topik kita kali ini adalah making inference. Sebelum kita masuk pada topik kali ini, saya ingin meminta kalian mengingat kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, tentu kalian mengingat satu topik yaitu inferring meaning from context. Nah, mungkin kalian juga bertanya apakah topik itu sama dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena ada root word yaitu inference, inferring meaning from context, dan di sini kita punya topik making inferences. Nah, nanti in the end kalian saya minta untuk menjawab apakah sebetulnya sama atau berbeda. Ya. Making inferences. Good readers make inferences as they read. That is, in addition to reading the words, they use their imagination and their knowledge about the word to fill in fact and idea that are not stated in the text. This is sometimes called reading between the lines. It is often necessary to read between the lines because a writer cannot include all the possible information about a topic or situation. Writers leave out information that they think reader will know already or will be able to guess. Jadi, making inference di sini sering juga dikenal dengan istilah reading between the lines. Nah, hal ini digunakan karena sering sekali si penulis itu tidak bisa menyertakan semua informasi dari topik atau situasi, dan disinilah peran dari teknik making inference ini sangat penting sekali bagi si pembaca agar dia bisa menebak sekalipun maksud atau pesannya itu tidak ditulis secara eksplisit oleh si penulis. Oke. Um, Separating fact for inference. Jadi kita juga harus mampu membedakan antara fakta dengan inference. Oke, inference di sini adalah take a conclusion atau take a guess. Jadi kita mencoba untuk menebak atau menerka. Ini ada contoh, Chile is considered one of the most conservative Catholic countries in South America. That is a fact, itu fakta. On January 15, 2006, Chileans elected their first woman president, the socialist Michelle Bachelet, with 43.5% of their votes. Itu juga fakta, kejadian yang memang terjadi. She's former defense minister, a doctor, single mother, and a non-Catholic. Fakta. Her father, a general in the army, was killed in 1973 under the military dictatorship of Pinochet. Her election campaign was based on promises of social and economic reform aimed at more equality. Dan ini semua adalah bentuk fakta. Kita bandingkan bahwa inferences are educated guesses that are based on fact. Okay? Ya, bahwa inference itu adalah educated guesses, ya. Jadi kita menebak tapi secara scientific atau ilmiah yang didasari oleh fakta. Jadi itulah yang dimaksud dengan inference. Ini ada contoh, people in Chile are not as conservative as generally thought. People in Chile want change in their society and economy. Ya. Lalu yang terakhir, the fact that her father was killed under Pinochet probably raised her standing among lapsus. Nah, jadi dari kalimat yang sebelumnya, nah ini adalah faktanya. Lalu kita bisa take inference, ya. Kita bisa menerka atau menebak, menarik kesimpulan tapi berdasarkan fakta yang ada. Nah, jadi itu adalah poin dari making inferences. Oke. Nah, ini berikutnya ada contoh yang bisa kalian kerjakan nanti di rumah, ya. Nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan. Kalian bisa melanjutkan nomor berikutnya, nomor 3 sampai 6. Ini ada teks tentang olive oil works as a natural painkiller. Jadi kalian harus bisa membedakan fakta-fakta yang ditulis di teks ini. Lalu kalian disarankan bisa juga menarik satu inferences, ya, take a guess based on the fact given, dan making inference, ya. Ini juga ada teks yang berjudul A New Pesticide in India. Nanti kalian kerjakan juga latihannya. Ya. Nah, ini ada beberapa latihan.
Kalian lanjutkan latihannya. Oke, ini ada refleksi. Jadi saya ingin sekali tahu apa yang kalian dapat dari diskusi kita kali ini. Oke, namun sebelumnya saya ingin menyimpulkan apa yang dimaksud dengan making inference ya pada pertemuan kita ini. Oke, tadi di awal saya men-challenge kalian untuk menentukan apakah sama atau berbeda materi kita sebelumnya, inferring meaning from context, sedangkan ini making inference. Nah, menurut kalian sama atau beda? Ya, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda, seperti itu. Yap. Kalau dari root katanya itu inference ya sama, ya. Inference ya, take a conclusion can be. Tapi making inference di sini adalah kita lebih fokus kepada kita membuat satu tebakan, ya, kesimpulan possibly, guessing di sini. Tapi berdasarkan fakta yang ada, tapi berdasarkan kalimat yang ada di sana dan itu kalimatnya itu memang fakta kayak gitu. Ya, ciri-ciri fakta bisa ditandai dengan sifatnya yang definitif seperti mm, bla 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 is, nah itu define ya something, jadi itu adalah fakta. Jadi kalau dikatakan beda ya bisa juga kayak gitu. Oke. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah dalam membuat inference ya tebakannya itu harus berdasarkan fakta. Jadi bukan berdasarkan kalimat sebelum dan sesudahnya, bukan. Tapi lebih kepada ada satu kalimat utuh, lalu kalian mencoba making inference-nya berdasarkan kalimat itu apa kayak gitu. Selama tidak di distorsi dengan kesimpulan-kesimpulan yang lain atau bahkan bersifat subjektif. Jadi making inference seperti itu. Teknik ini sangat penting sekali agar kalian bisa memastikan kalian bisa membaca lebih cepat dari sebelumnya. Oke, jangan lupa untuk kalian juga menulis reflection di forum diskusi sebelum kalian membahas materi ini apa yang terbayang tentang making inference, lalu setelah kita diskusikan apa yang kalian bisa dapati dari uh, diskusi kita kali ini. Oke, saya rasa demikian. Thank you everyone and don't forget to stay motivated and see ya.